Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita mengelola kita punya channel YouTube kita sendiri. Sebelum masuk ke bagaimana bikin YouTube apa segala macam, kemarin ini aku sempat sharing-sharing sama beberapa member, terutama yang baru-baru, dan komennya adalah, gue gaptek, gue nggak bisa, gue nggak ngerti YouTube, dan lain-lain. So, sebelum kita masuk ke teknisnya, aku ada beberapa kata pengantar terlebih dahulu, buat teman-teman biar lebih semangat lagi, biar lebih pede lagi, karena bikin YouTube itu bukan sesuatu yang dewa banget. Ini sesuatu yang sederhana banget. Apalagi hari ini kita baru bahas yang basicnya. Kalau basicnya sudah, teman-teman semuanya bisa ngikutin, kita bisa lanjut ke yang intermediate. Tapi kalau ternyata teman-teman nanti sudah berasap, tinggal kibarkan bendera putih, sudah, untuk hari ini sudah, gitu. Kita akan lanjutkan Senin depan. Untuk yang materi intermediate-nya, untuk YouTube ya. For your information, materi hari ini di-request oleh leader dari Magelang, Cilinda. Yeay! Hey. Cilinda ini mau jadi YouTuber, berhubung di kerjaannya tidak bisa bergerak, jadi harus online. Oke. So, let's make the impossible possible. Mari kita bikin sesuatu yang kelihatannya kayak susah, kayak nggak mungkin, menjadi sesuatu yang mungkin. Katanya hampir semua orang-orang kaya dan orang-orang yang powerful di dunia ini itu bukan yang awalnya kayak talented, kayak berbakat, kayak pendidikannya tinggi, charming, orangnya menyenangkan, atau penampilannya menarik ya. Katanya nggak begini. Hampir semua orang kaya dan orang powerful di dunia itu bukan yang talented, educated, charming, or good looking. Contoh, Tony Robbins. Nah, ini Koyung udah pernah ketemu, Rusli udah pernah ketemu nih. Kita ikut training sama-sama, ikut trainingnya Tony Robbins. Tony Robbins itu, apakah dia dari lahir di keluarga yang kaya raya, punya private jet kayak sekarang? No, teman-teman. Waktu kita ikut trainingnya, Tony Robbins itu sempat cerita masa kecilnya dia yang super susah banget, karena orang tuanya broken home juga, papanya KDRT, ya suka mukulin mamanya, suka mukulin dia juga. Bahkan dia sempat Koyo masih inget nggak yang malam itu tuh yang mereka nggak punya makanan sama sekali, tiba-tiba ada orang ketok-ketok mau ngasih makanan. Thanksgiving. Iya, betul. Malam apa itu ya? Thanksgiving. Thanksgiving ya, iya. Oh. Ya, lagi Thanksgiving itu. Nah, ternyata itu juga bapaknya nggak happy gitu ya, karena pride-nya atau karena egonya, belagunya, nggak terima sumbangan makanan. Kasian banget dia, padahal udah seneng banget, ada makanan gitu. Nah, memang dulunya bukan kaya raya, Tony Robbins, dia awalnya pun dia kerja sebagai janitor. Jadi, kalau kita lihat orang kayak, oh sukses gitu, wah dia mah hebat, dia mah karuan, mungkin dia anak orang kaya. No guys, no. Tony Robbins juga startnya jadi dari janitor dulu, dan apa yang mengubah hidup dia? Jadi dia, di sini aku capture dari Google ya, aku search di Google Tony Robbins childhood. Nah, di situ diceritain Tony Robbins grew up poor. Dia waktu dibesarkannya itu dalam kondisi yang miskin, with a troubled childhood, banyak masalah pula. Tapi di usia dia yang ke-17 tahun, dia ikut seminar dari Jim Rohn. Dan pada waktu itu seminar itu bukan duit kecil loh. Dan seminarnya seminar seminggu penuh. Nah, karena dia ikut seminar Jim Rohn ini akhirnya jadi mentornya. Akhirnya dia punya program-program untuk mendevelop, dia punya coaching style. Akhirnya dia jadi coach yang terkenal juga sampai sekarang, sampai udah 60-an umurnya, dan masih bisa dibilang nomor 1 lah ya di dunia untuk motivational business strategies, untuk yang pembicara-pembicara yang kayak gitu, masih nomor 1 di dunia dan udah tajir melintir. Nah, itu Tony Robbins. Bukan cuma dia satu-satunya. Ada juga yang ini pasti teman-teman tahu. Oprah Winfrey. Ada yang pernah nonton dong show-nya ya? Oprah Show. Nah, Oprah Winfrey juga bukan lahir di keluarga artis, bukan lahir di keluarga kaya raya, tapi dia lahirnya ya miskin juga. Itu dia bilang was born into poverty. Dan bukan di kota besar loh, di rural, di area pinggir-pinggir ya. Area pinggiran. Nah, lebih parah lagi, dia bukan cuma miskin, ternyata bermasalah juga keluarganya. Dia dihamili oleh bapaknya sendiri. Umurnya 14, udah hamil, anaknya meninggal lagi. Aduh, kasihan banget ya. Ini kalau dilihat kayak orang ini mau mengasihani diri, self pity, kayak yang gue mah keluarganya broken home, gue mah begini begitu. Dia punya alasan yang sangat valid untuk nggak maju, tapi dia tidak pakai itu jadi alasan. Akhirnya dia bisa jadi salah satu orang yang sangat sukses saat ini.
Ada juga contoh lagi dari, nah ini favoritnya Pak Larry nih. Siapa opa ini? Warren Buffett. Warren Buffett ini termasuk salah satu investor Amerika yang paling kaya raya saat ini. Dan dia juga punya perusahaan MLM, dia juga punya share-nya McDonald's, dia juga punya share-nya Bank of America, pokoknya tajir banget. Dia investor di banyak perusahaan-perusahaan yang sahamnya oke-oke banget, tapi start-nya bukan lahir di keluarga kaya juga. Bahkan sampai sekarang Warren Buffett itu tetap mempertahankan kesederhanaannya dalam hidupnya. Kalau ada yang suka nonton YouTube ya, dia mobilnya tuh masih mobil jadul banget, bukan yang kayak mobil-mobil bagus. Nah, dia juga awalnya tuh dari apa? Dari nothing juga, dari jualan permen karet, jualan Coca-Cola, botol Coca-Cola, dan jualan majalah door to door gitu. Dia kerja di tempat opanya ya, di Grandfather's Grocery Store, jadi toko kelontong deh. Opanya punya toko kelontong, dia kerja di situ. Dan di bawah ini aku ada sempat search juga, dia mulai kaya tuh kapan sih, dari umur berapa gitu. Ternyata 99% dari duitnya dia sekarang itu didapatnya setelah dia umur 50 tahun. Jadi udah om-om, udah tua dulu baru mulai kaya raya gitu. So, yang sudah merasa saya sudah senior, udah umurnya sekian, don't worry, karena siapa tuh yang Cilinda? Karena Warren Buffett aja startnya itu umur 50 loh, mulai dapat ngumpulin duitnya di situ. Dan di BioGreen juga, di depan mata kita sendiri kita udah lihat Oma Inge udah 70-an, baru dia tiba-tiba yang buat modal aja minjem duitnya, buat 3 platinumnya itu minjem orang, diribain pula gitu pakai bunga. Nah, sekarang income-nya ya udah bisa miliar-miliar sebulan. So, question-nya adalah, apa yang bikin mereka berubah, teman-teman? Berubah dari miskin jadi kaya, dari nobody jadi powerful. Apa yang bikin mereka berubah? Alasan untuk berubah. Niat, oke. Okay. Good point. Ada lagi? Kemauan. Yes. Nah, ini kita semua punya nggak nih kemauan untuk berubahnya nih? iya. Impian. Yes, impian, exactly. Udah bosan susah. Udah bosan susah ya. Ada yang udah bosan seneng nggak? Nggak ada. Ya, jadi mereka semua bisa jadi kaya raya, bisa jadi orang-orang yang begitu powerful karena mereka mau dulu. By one thing katanya, mau untuk jadi orang kaya, mau untuk jadi orang powerful. Kalau si Tony Robbins dia memang pengen banget jadi orang kaya ya. Nah, jadi visi kita lah untuk kita tuh pengen kemana arahnya, atau kita pengen jadi orang seperti apa, itu adalah aset terbesar yang kita punya. Visinya itu aset terbesar kita. Yang penting mau aja dulu, maunya kemana, arahnya kemana, itu adalah visi terbesar, udah aset terbesar kita. Yang paling parah adalah, meskipun dia punya talent, punya education yang tinggi dan segala macam, kalau dia sudah tidak punya visi, dia nggak tahu dia arahnya mau kemana, dia nggak tahu dia mau jadi orang yang seperti apa, ini paling gawat, itu asetnya zero. So, teman-teman, kalau kita pengen ngerjain bisnis ini, pengen bikin channel YouTube, pengen bikin apapun, harus ada visi dulu, ini mau dibawa kemana arahnya. Kayak orang naik taksi, ditanya sama sopir taksinya, mau kemana Pak? Mungkin nggak kita jawab, ya jalan aja deh Pak, kemana aja, saya ikut aja. Itu orang nggak punya visi kayak gitu loh. Ditanya impiannya apa, ya let it flow lah. Sama kayak mau naik taksi, sopir taksinya nanya mau kemana gitu. Akhirnya kalau dia nggak jawab mau kemana, terserah si sopir taksinya bawa kemana teman-teman? Muter-muter aja, muter nggak nentu. Iya, muter keluar kota kalau perlu. Kemana-mana jadinya. Puter-puter, terus dibalikin lagi ke tempat asalnya, suruh bayar ya, habisin aja duitnya. Atau udah puter-puter duitnya habis, dilepasin aja di tengah jalan. Nah, itu yang terjadi kalau kita ngerjain apa-apa tanpa visi. Kita join BioGreen nggak punya impian, nggak punya visi, nggak tahu tujuannya mau ngapain. Itu kayak naik taksi nggak ada arah. Akhirnya habis duitnya, habis waktunya, tapi nggak kemana-mana. Mungkin balik ke titik awal, mungkin juga dilepas di jalan yang tidak ke tujuan kita yang sebenarnya, karena memang nggak punya tujuan juga. So, tanpa adanya goal, without having a goal, it's difficult to score. Kalau nggak ada goalnya, apanya yang mau dibikin, apa yang mau ditendang bolanya ke goal di mana gawangnya? Nggak ada. Nggak bisa score kalau nggak ada goal, nggak ada gawangnya.
So, kita mesti punya tujuannya. So, let's become YouTubers. Teman-teman, tadi fungsinya cerita di depan apa coba? Ada yang bisa nyambungin nggak? Biar pada semangat mau belajar jadi YouTubers. Yeay! Yang penting mau dulu. Biar semangat jadi kaya, Bu. Asal mau. Ya, biar semangat jadi kaya. Ya, asal mau pasti bisa ya. Tidak peduli kondisi kita saat ini seperti apa. Kondisinya saat ini gaptek lah, saat ini nggak ngerti YouTube lah, nggak ngerti bikin email aja nggak ngerti lah. Whatever kondisinya, kalau kita punya niat, kalau kita punya impian, maka kita pasti bisa. Nah, karena hari ini kita bahas mengenai YouTube, let's become YouTubers. Teman-teman percayalah, tahun depan, kalau ini dijalanin ya, tahun depan teman-teman punya channel YouTube itu pasti udah monetize. Pasti udah bisa dapat duit dari YouTube-nya, bukan cuma dari closingannya. I did it. Udah dibuktiin. Jadi pasti bisa. Ini buktinya nih, aku barusan tarik ya, itu datanya di sebelah kanan atas ada dari 20 Oktober sampai 18 Oktober. Jadi 365 hari terakhir, alias 1 tahun terakhir. Startnya tahun lalu, sama kok. Kayak beberapa teman-teman yang baru-baru sekarang, kita startnya dari 0. Bukannya aku loncat kelas, sama mulainya dari 0. Tuh tahun lalu, exactly. Last year, nothing ya. Grafiknya tuh masih di bawah. Masih titik 0. Jadi ini 0 point tahun lalu ya. Tapi sekarang itu sebenarnya kalau teman-teman ingat, pada saat aku baru-baru kerjain YouTube ini kan aku langsung ngajarin apa yang aku pelajari, aku langsung ajarin ke teman-teman kan. Dan kita pada saat itu kerjain bareng-bareng. Cuma ada teman-teman yang konsisten, ada yang awal-awal doang, abis itu grafiknya tit gitu ya, kayak kalau di rumah sakit tuh udah tet tiba-tiba tit gitu. Nah, ini tergantung konsistensi masing-masing. Nah, selama setahun ini aku kerjain, ternyata menghasilkan closingan-closingan. Banyak di antaranya yang ikut training hari ini, termasuk yang semalam ya, Pak Darmawan. Hai Pak Darmawan. Pak Darmawan and family taunya dari YouTube dan join 3 titik lagi. Nah, itu jadi kita awalnya memang berpikir bahwa karena ini channelnya bisnis, kita ekspektasinya ke closingan kan. Kita mendapatkan orang yang mau beli produk atau yang mau join bisnisnya. Itu sudah terjadi. Jadi sebelum setahun itu sudah terjadi closing banyak yang nanya tiap hari. But ternyata YouTube juga memberikan kesempatan buat kita, kalau channel kita bagus, banyak yang nonton, mereka mau numpang iklan di video-video kita, dan kita dibayar komisi. Teman-teman ada yang tahu nggak? Komisi iklan itu berapa yang didapat sama yang punya channel? Berapa persen? Saya lupa, 1% mungkin ya, Bu ya? 1% ya? Jadi dari perusahaan-perusahaan yang bayar biaya iklan ke YouTube, kita dibayar 1%-nya ya? 0, sekian. Tetot. No. Kita dibayar 55%, 55%. Wow. Interesting? Yes. 55%. Jadi, kita memang tujuan utamanya adalah lebih kayak untuk mendapatkan prospek-prospek. Tapi, at the same time, sambil menyelam, kita sambil nyomotin mutiara. Ini peribahasa baru ya, sambil menyelam, comot mutiara. Karena kita juga dapat dibayar dari AdSense, namanya AdSense, dari Google Ads-nya. Oke. Nah, ini yang kelihatan revenue-nya baru $1. Kenapa? Karena aku baru 2 hari di monetize-nya. Baru 2 hari, dan kebanyakan video aku adalah unlisted. Yang memang training itu kan buat member doang, memang nggak bisa dilihat publik. Jadi yang bisa dilihat publik itu yang inilah appetizer yang kurang berdaging, tapi dagingnya semua kan buat teman-teman doang, bukan buat publik ya. Nah, syaratnya apa sih buat bisa dimonetize biar bisa dapat duit dari iklan? Ada yang tahu nggak? 1.000 subscriber. Oke, syarat pertama, punya 1.000 subscriber. Syarat kedua? 4.000 jam. Yes, 4.000 jam tayang. Jadi, subscriber beli, itu nggak bisa dimonetize. Kenapa? Karena jam tayangnya nggak cukup. Jadi, mesti ada orang yang nonton video-video kita, ditotalin jumlah jam nontonnya 4.000 jam. Oke, nah ini sekedar tahu-tahu ya teman-teman. Jadi ada bayangan nih, kita ngerjain YouTube itu selain buat closing, ini bisa jadi duit juga. Merem-merem iklan muter, kita dapat duit. Enak apa enak teman-teman? Enak. Enak ya? Betul. Yes. Enak banget. Enak banget ya. Enak banget memang. Apalagi kalau udah banyak nih konten kita berbobot, bermanfaat buat orang-orang, mereka akan subscribe dan nonton, tiba-tiba duit iklannya udah
Banyak. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Ada 5 poin, teman-teman. Dan 5 poin ini kategorinya masih belajar nge-YouTube yang basic, yang dasar banget. Pertama, kita akan belajar cara bikin channel YouTube. Siapa yang belum bisa bikin channel YouTube? Saya. Satu. Cuma satu yang belum bisa ya? Belum. Saya. Banyak. Oke. Kalau cuma satu yang belum bisa, nanti aku ajarin private aja soalnya. Bu Angkinya. Tapi ternyata banyak. Oke, kita belajar gimana cara bikin. Saya juga belum bisa. Saya juga belum bisa. Aku nggak bisa. Yes. Oke, kita belajar deh bikin channel YouTube. Yang kedua, kita akan belajar mendownload video orang lain. Jadi, banyak yang berpikir kalau YouTuber itu harus merekam dirinya sendiri. Padahal, saya nggak pinter ngomong, saya nggak pede, saya kalau ngomong sama kamera kagok, beda sama ngomong sama orang, dan berbagai macam ke nggak pedean lainnya. Jadi kita akan cari yang gampang dulu, kita download videonya orang lain, terus kita edit sesuai kemauan kita. Yang ketiga adalah kita ngedit videonya. Misalnya, kita tahu bahwa banyak presenter-presenter keren di BioGreen, kayak Momo, kayak Ci Erna, kayak siapa lagi yang keren-keren tuh presentasi tuh. Nah, mereka punya presentasi-presentasi di BOFH, kita bisa manfaatin dong. Nah, tapi kalau yang ada di video-videonya BioGreen itu kan panjang-panjang. 2 jam. Coba siapa yang mau nonton 2 jam dari awal sampai akhir? Coba ngaku, siapa yang nonton 2 jam dari awal sampai akhir? Nggak ada. Nggak ada ya? Beneran nih, nggak ada nih? Nggak nonton, tapi ngikutin kan. Oh, oke. Jadi nggak usah nonton lagi dah. Ya. Kecuali kalau mau biasanya buntut-buntutnya gitu. Iya, betul. Cuma kalau orang yang bukan di acara event live-nya, kemudian benar-benar nonton sendiri 2 jam, itu agak jarang kan ya. Jadi, kita supaya maksimal, maka kita tidak upload the whole video 2 jam itu, tapi kita potong-potong, namanya di trim atau diedit. Kita akan belajar itu, poin ketiga hari ini. Jadi, bikin channel, download video orang, terus kita potong, kita edit. Setelah diedit, kita tambahin nomor kita dan lain-lain, kita belajar ngupload, dan yang kelima, kita belajar mempromosikan video yang sudah diupload. Ini yang akan kita cover hari ini. Oke, siap teman-teman? Siap. Yes. Siap. Pertama, bagaimana caranya kita bikin channel YouTube? Pertama, kita harus punya tujuan dan target market dulu. Tujuan dan target market. Jadi, channel YouTube itu sesuai sama kita mau targetin apa. Jadi channel itu mesti ada temanya. Misalnya, kita fokusnya adalah untuk mendapatkan user-user. Kita ngejelasin mengenai produk-produk BioGreen. Kita fokus ngejelasinnya produk aja. Jangan ntar produk, ntar marketing plan, ntar training, ntar apa segala macam. Itu jadinya marketnya bingung. Ini orang sebenarnya maunya apa? Mau ngejelasin apaan? Tujuannya apa? Gitu. Jadi, tentuin tujuan dulu. Kalau tujuannya pengen jualan produk, kita akan fokus ke produk-produk dan testimoni-testimoni. Harapannya apa? Harapannya ketika orang ngelihat testimoni, mereka jadi percaya. Misalnya, kita upload testimoni mengenai bronkiektasis. Terus, orang-orang yang berpenyakit bronkiektasis kan searching tuh. Bronkiektasis diapain ya? Oh, ternyata pakai Apple SC Plus sembuh nih. Nah, mereka akan cari tahu mengenai Apple SC Plus. Di video kita udah harus ada nomor HP kita. Jangan sampai videonya kosongan, nggak ada informasi apapun, nggak ada call to action, sehingga orang bingung. Udah, oke, gue tertarik Apple SC Plus, terus belinya kemana? Karena nggak ada informasi, akhirnya dia cari di Tokopedia, beli sama orang lain. Rugi. Jadi, kita harus nanti itu kita kerjain semua. Pertama, kita tentuin dulu goal-nya apa. Kalau mau produk sama testimoni, itu paling gampang. Kenapa? Materinya banyak banget. Teman-teman bisa comot dari YouTube channel-nya BioGreen Science. Tinggal comot-comot, ada banyak pilihan. Itu satu, paling gampang. Nah, kalau pengen closingan bukan user, tapi pengen dapatnya networker. Pengen dapat orang-orang yang pengen kerjain bisnisnya, yang joinnya platinum, 3 platinum gitu. Nah, itu ngejelasinnya bukan ngejelasin produk, teman-teman. Ngejelasinnya apa coba? Bisnis. Yes, Marketing plan-nya. betul. Motivasi. Marketing plan. Betul, kelebihannya BioGreen apa, kemudian
Kenapa harus join sekarang? Open mind ya. Kenapa ibu rumah tangga juga harus bisnis? Kenapa orang yang punya pekerjaan pun harus punya bisnis sampingan? Kenapa pebisnis pun harus mempertimbangkan yang namanya exit plan? Bisnis apa yang bisa bikin dia punya exit plan? Orang yang udah pensiunan pun kenapa harus punya bisnis? Jadi explore-nya lebih kayak buka pikiran, open mind orang. Nah, itu kalau teman-teman pengen yang untuk mendapatkan networker, pengen passive income. Gitu. Jadi teman-teman tentukan dulu tujuannya. Yang hari ini kita akan bahas lebih ke yang gampang, yang tinggal download video orang posting lagi. Jadi lebih kayak produk. Soalnya, kalau teman-teman pengen dapatnya networker atau pebisnis, maka itu bintangnya, star-nya harus teman-teman sendiri. Harus teman-teman Jadi kita boleh comot-comot ya, Cilusi? Boleh. Yang larang siapa? Boleh. Ya, mana tahu nanti ada yang marah pula. Katanya hak paten. Dituntut paten pula. ya. Nah, sebenarnya yang melindungi itu adalah YouTube sendiri, Bu Doli. Jadi YouTube itu melarang sebenarnya orang-orang memanfaatkan hasil karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan buat dia sendiri. Contoh, tapi ini keuntungan bersama ya. Sabar, bukan keuntungan bersama. Contohnya, misalnya ya bantu-bantu lah. Masih anak-anak itu masih nggak tahu apa-apa, nggak ngerti-ngerti kan. Jadi comot-comot dulu lah. Contoh, ini yang nggak boleh ya. Contoh misalnya Walt Disney bikin video, bikin movie mengenai Mulan. Kemudian kita download videonya Mulan, kita posting. Jadi video kita banyak yang nonton di channelnya kita. Itu tidak bisa dimonetisasi. Aku silent dulu ya biar nggak. Oke. Itu tidak bisa dimonetisasi sama YouTube. Kenapa? Karena movie-nya Mulan itu bukanlah hasil karya kita sendiri, tapi kerjanya Walt Disney. Nah, itu pelanggaran hak cipta atau copyright, bermasalah itu. Nah, sebenarnya kalau kita pakai videonya Biogreen, dan Biogreen mempermasalahkan, which is sekarang sih enggak ya, kemudian hari Biogreen bilang nggak boleh, itu materinya Biogreen, channelnya Biogreen, yang boleh dapat untung dari iklannya Google Ads itu cuma Biogreen doang. Nah, itu kita nggak bisa ngomong. Tapi, kalau kita memvideokan diri kita sendiri, kita yang ngomong, kita yang ngeyakinin orang, itu kita bisa monetisasi, nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi PR adalah copyright itu musik. Jadi, nah ini agak ngelebar dikit, sorry, tapi nggak apa-apa, ini biar teman-teman tahu, jangan sembarangan pasang musik. Karena musik-musik, misalnya musiknya Justin Bieber, musiknya Michael Jackson, segala macam, itu tuh udah claim copyright semua. Jadi kalau video kita ada back sound-nya pakai musik-musik itu, kena copyright dan kita nggak bisa dimonetisasi. Bisa closing nggak? Bisa. Jadi cara cari duit dari YouTube itu ada dua. Dari closingan-closingan orang yang tertarik sama video kita dan mau join Biogreen, akhirnya ke WA kita, itu satu. Sama yang kedua adalah dari Google Ads, dari iklan. Nah, kalau kita menggunakan musik-musik yang kena copyright claim, kena hak cipta, maka kita tidak bisa memonetisasi video-video tersebut. Contoh, misalnya, teman-teman mungkin notice kalau training-training Pak Larry suka pasang musik ya, nanti ada lagunya Frozen lah, lagunya apalah gitu, itu tidak bisa dimonetize videonya, karena ada musik yang copyright, gitu. Copyright juga nanti ada level-levelnya. Ada yang sebatas nggak bisa dimonetisasi, ada lagi yang diblok. Bener-bener nggak boleh tayang. Bener-bener langsung hilang videonya dari YouTube. Terus itu juga berbahaya buat channelnya, karena kalau kena strike ya, misalnya udah kena blok videonya, akhirnya channelnya yang kena blok. Gitu. Menghilanglah channel kita. Stasiun kita hilang. Gitu. Jadi itu buat hati-hati aja. Kembali lagi ke topik, bagaimana membuat channel YouTube. Pertama, kita harus punya goal sama target market dulu. Nah, ini dari teman-teman yang di sini, aku pengen lihat berapa orang yang kedepannya pengen punya channel yang lebih untuk dapetin networker. Oke, Dok Chris, Bu Doli, Ci Shirley, pengen dapetin networker ya. Nah, ini strateginya agak beda, kok tim. Ini strateginya agak beda. Ini channelnya mesti benar-benar ke personal branding. Kayak lebih menjual kitanya bisnis Biogreen-nya, sama kitanya sebagai leader yang bakalan bantu mereka untuk mencapai apa yang mereka mau. Gitu, Pak Yandri juga, ya.
Jadi channelnya tidak bisa digabung-gabung dengan testimoni produk. Karena target marketnya beda. Orang yang mau cari duit sama orang penyakitan nyari obat, itu udah beda cerita. Jadi orang yang dapat, misalnya aku punya channel ada dua nih. Ada channel Biogreen Science Jakarta Utara, teman-teman boleh nyontek silakan ya. Biogreen Science Jakarta Utara itu pure, murni, hanya bahas mengenai produk testimoni. Udah, itu doang, produk sama testimoni. Nggak ada penjelasan bisnisnya. Karena ada orang-orang yang yakin produk ini bagus, dia mau beli, tapi begitu tahu dia, ini produk MLM ya, langsung ilfeel. Jadi jangan digabung-gabung. Nanti kalau orang itu udah beli, yang penting udah closing kan, udah beli, kita bisa kasih tahu, bisa jadi reseller loh, ada referral program loh, itu belakangan. Tapi yang di-closingin dari YouTube untuk produk, udah ekspektasinya ke user dulu, gitu ya. Jadi closingnya itu paling 2 box, 3 box, nggak apa-apa, yang penting kan closing. Bayangin kalau 2 box, 3 box, tapi sehari dapat 5 orang. Lumayan kan? Ke Eropa merem itu. Oke, nah buat teman-teman khusus yang pengen dapat networker, ini strateginya berbeda, berarti YouTube channelnya harus terpisah, yang lebih dijelaskan adalah kelebihannya marketing plan kita, kelebihannya perusahaan kita, kemudian kelebihannya kita sendiri, sebagai leadernya, sebagai coach-nya, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Buat teman-teman yang belum punya email Google atau Gmail, ini harus punya Gmail dulu. Kenapa? Karena YouTube itu sudah dibeli sama Google. Jadi nggak bisa pakai Yahoo Mail, nggak bisa pakai email-email lainnya. Harus pakai Gmail. Bagaimana cara bikin Gmail? Teman-teman masuk ke mail.google.com. mail.google.com. Nah, siapa yang perlu dijelasin mengenai cara bikin email? Kalau semua udah bisa, aku skip ini. Bisa. Bisa semua? Bisa ya? Maksudnya akun Gmail ini maksudnya tuh ya email juga termasuk ya. Betul. Ini bikin email. Ini tujuannya untuk bikin email. Aku rekomendasi emailnya ini jangan pakai email pribadi yang sudah ada sekarang, tapi bikin email misalnya Biogreen Science Malang atau nama pokoknya lebih ke bisnis, Pak. Jangan pakai email yang sekarang. Karena kita bisa bikin yang lain ya, email yang lain. Betul. Kayak aku bikin Biogreen Science Jakarta Utara @gmail.com. Jadi, YouTube-nya pakai email yang Gmail itu. Nah, untuk yang personal branding aku sendiri baru pakai yang luciana.rossi@gmail.com. Jadi udah beda email, karena satu akun email hanya bisa untuk satu channel YouTube. Dan kita bisa bikin email banyak-banyak. Gitu. Kalau mau punya banyak channel YouTube, bikin aja email banyak-banyak. Nah, ini berarti karena tidak ada yang merasa tidak bisa, semua aku skip ya, cara bikin email ya. Skip. Oke, thank you. Mail.google.com ini dicatat aja buat yang nanti mau bikin email baru, silakan dicatat mail.google.com. Tinggal ikutin aja urut-urutannya cara bikin emailnya, masukin nama, bikin alamat email, dan seterusnya. Terus, setelah kita bikin alamat email tersebut, kita bikin channelnya di mana? Buka youtube.com. youtube.com. Nah, ini aku buka langsung youtube.com. Kita klik di sini. Nanti ada pilihannya di sini create channel kalau belum punya channel. Sekarang aku udah punya channel jadi nongolnya your channel. Tapi teman-teman yang belum punya akan tulisannya create channel, itu tinggal diklik dan ikutin urut-urutannya. Bikin nama channelnya dan lain-lain. Coba ya, aku ada email yang nganggur nggak? Switch account. Jadi sekali login itu kita bisa login ke banyak YouTube channel ya. Aku punya YouTube channel ada beberapa. Nah, ini belum ada channelnya. BGS Jakut. Ini kan waktu kemarin belajar bikin email ya, belum dibikinin channel. No channel. Nah, kalau no channel gimana? No channel, begitu kita klik, pilihannya adalah create a channel. Di sini ya teman-teman, di kanan atas ya. Ini simbol kita, diklik, keluar pilihan. Yang pertama adalah create a channel. Ini diklik. Oke, get started langsung. Get started. Ini gampang banget. Nah, bagaimana kita mau meng-create channel kita? Mau pakai nama kita atau pakai nama khusus? Nah, karena email aku udah BGS Jakut, ya udah pakai BGS Jakut aja. Use your name. Nah, udah. Channel has been created. Udah selesai, bikin channelnya selesai. Yay. Your channel, kenapa? Tadi missing, sorry.
Channel, ya ada yang ketok-ketok. Bentar ya. Pokoknya dari create a channel itu, tinggal ikutin dia aja. Flow-nya udah tinggal gampang banget. Udah, setelah kita pilih, udah langsung your channel has been created. Berikutnya, ngapain? Upload profile picture. Profile picture kan tinggal pakai foto produk, kayak foto range produk BioGreen yang lengkap itu, langsung jadi satu di sini. Atau logonya BioGreen atau logonya bisnis online BGS, boleh, terserah. Upload aja fotonya. Yang butuh logo, nanti bisa minta ya sama aku. Aku lengkap logo-logo BioGreen. Nah, di sini tell viewers about your channel. Your channel ini adalah deskripsi dari channel kita. Ini channel apa? Misalnya, BGS Jakut adalah channel informasi mengenai produk andalan BioGreen Science. Yang semuanya sudah tersertifikasi BPOM, dan ini teman-teman bisa ngarang sendiri ya. Udah, simple. Ini channel informasi mengenai produk-produk andalan. Channel ini juga berisi testimoni dari para pengguna produk BioGreen yang telah merasakan sendiri khasiatnya. Udah, terserah teman-teman mau tambahin apa lagi. Untuk info dan konsultasi, hubungi WA plus 628. Nah, ini masukin nomor handphone masing-masing lah. Nah ini kan aku ngarang cepat aja nih, tapi kalau teman-teman mau bikin lebih lengkap, lebih profesional, lebih cantik, terserah. Udah, yang penting kita ada deskripsi channel itu apa. Terus, kalau kita punya website, ya masukin website-nya. Ini masukin aja website replika. Kalau kita punya business page ya, teman-teman kan kemarin kita yang di Tangerang itu kita udah belajar bikin business page kan. Nah, itu linknya masukin ke sini. Yang punya Twitter bisa masukin ke sini, yang punya IG bisnis bisa masukin ke sini linknya. Kalau nggak ada, kosongin aja, nggak apa-apa. Langsung save and continue. Itu bisa kalau kita udah bikin, terus misalnya kita kayaknya lupa deh deskripsi yang segala macam, terus kita mau edit lagi, bisa ya Bu? Bisa. Diedit aja di sini. Klik aja about-nya. Oh, di about. Nah, ini sekarang sudah punya nih channelnya, udah ada channelnya, tapi belum ada videonya, teman-teman. Masih kosong channelnya. Berikutnya adalah upload a video to get started, kan? Tapi kita belum langsung upload, karena kita mau belajar gimana caranya ngedownload video dan ngedit dulu. Nah, sampai sini, sampai tahap pertama, bagaimana cara membuat channel, teman-teman apakah sudah bisa? Sudah. Ya. Kalau YouTube nih menu di HP sama di PC nggak ada masalah ya? Sama aja ya? Agak beda, Ci. Agak beda. Kalau YouTube bisa dioperasionalkan dari HP kan nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi ada banyak fitur-fitur yang nggak ada di HP. HP itu versi simpelnya. Kalau kita mau ngedit perintilan-perintilannya itu dari komputer atau dari laptop. Kayaknya di yang about tadi juga harus dari laptop deh. Betul. Jadi lebih enak memang pakai komputer. Tapi kalau darurat banget, nggak punya komputer, nggak punya laptop gitu, nanti nabung dulu ya dari pairing, ya udah nggak apa-apa. Sekarang bikin dulu pakai handphone aja, nggak apa-apa. Oke, atau pinjem laptop upline-nya. Janjian sama upline-nya. Upline suruh bawa laptop, nanti pinjem dulu. Yang penting bikin channelnya udah cakep dulu, udah rapi, pakai laptop. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas mengenai yang pertama, membuat channel YouTube. Ini sudah selesai. Pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut ke yang kedua?